Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fawaz Muhammad dengan NIM 1908015058, Program Studi Psikologi tahun 2019. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian yang sudah saya teliti pada kegiatan Konferensi Nasional ke-9 Peneliti Muda Psikologi Indonesia tahun 2025. Penelitian ini berjudul Pengaruh Learning Agility terhadap Proactive Behavior pada karyawan di Provinsi Banten. Latar belakang masalah penelitian ini yaitu perkembangan perusahaan yang semakin banyak, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Perusahaan itu sendiri tentunya perlu untuk memiliki karyawan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu belajar serta beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Learning agility itu sendiri yaitu sesuatu kemampuan dan kesediaan seseorang untuk belajar dari pengalamannya. Kemudian, hal yang telah dipelajari diterapkan untuk mendapatkan solusi dan kesuksesan di situasi yang baru. Sementara proactive behavior itu sendiri yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, atau memperbaiki suatu situasi dalam sebelum masalah muncul. Tentunya hal ini sangat berkaitan dalam memperbaiki kualitas sumber daya pada sektor industri. Kemajuan industri itu sendiri ditandai dengan tumbuhnya berbagai kawasan industri, meningkatnya jumlah perusahaan besar dan menengah, serta terciptanya berbagai lapangan pekerjaan baru di berbagai wilayah, khususnya di daerah yang memiliki posisi strategis seperti Provinsi Banten. Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah industri besar di Indonesia berkat letaknya yang sangat strategis secara geografis, lokasinya yang berdekatan dengan kota Jakarta sebagai pusat industri nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya data menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Banten pada tahun 2021, di mana persebaran perusahaan yang ada di Provinsi Banten berjumlah 3.399 yang terbagi dalam 8 kabupaten dan kota. Tentunya learning agility ini sangat dibutuhkan bagi karyawan untuk memajukan sektor industri yang ada di Provinsi Banten. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah learning agility berperan dalam mendorong karyawan untuk mencari solusi atas masalah secara mandiri, serta untuk memahami dan mengukur sejauh mana karyawan secara sukarela mengambil inisiatif dalam memperkenalkan perubahan positif dan mencegah masalah di lingkungan organisasi. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu satu, untuk menilai kemampuan karyawan dalam mencari solusi atas masalah secara mandiri di tempat kerja. Yang kedua yaitu tentunya untuk menilai sejauh mana karyawan secara sukarela mengambil inisiatif dalam memperkenalkan perubahan positif dan mencegah masalah di lingkungan organisasi. Adapun landasan teori pada variabel learning agility yaitu menurut Graffet dan Caldwell pada tahun 2016, learning agility itu sendiri yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan kemauan untuk menghadapi hal yang tidak diketahui. Learning agility juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempelajari pelajaran yang tepat dari pengalaman dan menerapkannya pada situasi baru, serta kemauan untuk mencari tantangan baru untuk pertumbuhan pribadi, merefleksikan dan mengevaluasi pengalaman, dan menarik kesimpulan praktis. Adapun landasan teori
pada variabel proaktif behavior, behavior, yaitu pada buku Covey, dalam bukunya yaitu The Seven Habits of Highly Effective People, menjelaskan bahwa perilaku proaktif adalah kemampuan seseorang untuk memilih respon terhadap situasi berdasarkan nilai-nilai yang dipegangnya, bukan sekedar bereaksi terhadap stimulus eksternal. Individu proaktif memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tidak tergantung pada kondisi atau pengaruh eksternal. Adapun metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan teknik non probability dengan random sampling. Adapun pengolahan data menggunakan SPSS eh, tahun 2020. Pada sampel penelitian kali ini yaitu karyawan yang bekerja di Provinsi Banten dengan jumlah responden sebanyak 210. Adapun untuk alat ukur untuk variable learning agility yaitu menggunakan alat ukur learning agility the impact on recruitment and retention yang dikembangkan oleh Linda S. Graffett dan Sherry Caldwell pada tahun 2016 dan diadaptasi oleh Nur Naifah Selvia Wardani, Marina Sulastiana, dan Reski Asriana dalam penelitiannya pada tahun 2022. Untuk alat ukur proactive behavior menggunakan Proactive Work Behavior Scale yang dikembangkan oleh Spisala and Sonetag pada tahun 2011. Adapun untuk hasil penelitian pada uji validitas learning agility yaitu terdapat 18 item yang diuji validitasnya dari alat ukur learning agility. Diperoleh 18 item valid karena semua nilai Pearson correlation-nya di atas 0,3. Maka 18 item dinyatakan valid. Untuk uji validitas proaktif behavior, yaitu terdapat 14 item yang diuji validitasnya dari alat ukur proaktif behavior, diperoleh 14 item atau semua item valid karena semua nilai Pearson correlation-nya di atas 0,3. Selanjutnya untuk uji reliabilitas pada variabel learning agility didapatkan Cronbach alpha sebesar 0,929 dengan keterangan reliable karena hasil dari Cronbach alpha yaitu lebih besar dari 0,7. Begitupun dengan variabel proactive behavior dengan perolehan Cronbach alpha yaitu 0,908 dengan keterangan reliable dikarenakan Cronbach alpha proactive behavior lebih besar daripada 0,7. Selanjutnya ada mode summary di sini dengan hasil R 0,749 dengan R square 0,560 di mana artinya di sini kontribusi variabel learning agility terhadap proactive behavior sebesar 56%, sedangkan 44 lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui oleh peneliti. Adapun hasil penelitian ini mengindikasikan bahwasannya hipotesis dapat diterima dan HO ditolak, yang dimana dapat diartikan bahwa variabel learning agility berpengaruh signifikan terhadap proactive behavior. Selanjutnya di sini berdasarkan analisa under the decided coefficient dapat didapatkan beta sebesar 0,502 dengan standar error sebesar 0,31 dengan nilai probability value 0,00. Dengan hal ini menunjukkan bahwa learning agility memiliki efek positif yang signifikan terhadap proactive behavior. Kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu menunjukkan bahwa HA diterima dan HO ditolak
Artinya, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara learning agility terhadap proactive behavior pada karyawan di Provinsi Banten. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat dari learning agility, maka akan semakin tinggi juga tingkat proactive behavior pada karyawan. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.